Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan memisahkan anakan ya, anakan keladi wayang terhadap indukannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan, ada pisau ya, kemudian ada 3 pot dengan ukuran 6. Kenapa saya menggunakan pot dengan ukuran yang lebih mini ya? Karena bisa dilihat di sini anakannya itu masih cukup mini. Jadi untuk merangsang akarnya agar lebih cepat ya, maka saya gunakan ukuran pot yang kecil juga. Kemudian di sini ada air. Di sini fungsinya adalah ketika baru saja membongkar tanaman ya, alangkah baiknya direndam dulu ya. Dan di sini sudah ada metannya. Saya menggunakan dedaunan ya, yang sudah mulai membusuk. Dan alangkah baiknya ketika melakukan pembongkaran, matahari itu belum mulai muncul ya, ataupun tidak panas, karena agar tanaman keladinya seketika dibongkar itu tidak layu. Dan langsung saja ya, simak videonya. Dan yang pertama yang perlu dilakukan adalah sudah pastinya membongkar ya, membongkar tanaman pada pot. Dan bagaimana caranya agar tanaman ini tidak rusak ya? Pastinya cara menekan hanya menekan di bagian tanahnya saja ya, di bagian tanahnya saja, dan jangan menekan di bagian batangnya. Nah, seperti ini ya. Ini keadaannya masih utuh sekali. Karena apa? Ketika menggunakan metan yang berungga ini ya, menggunakan sekam bakar ataupun sisa-sisa dari dedaunan yang sudah mulai membusuk, itu bagusnya itu ketika membongkar itu sangatlah mudah karena banyak rongga, jadi keadaan metannya itu tidak padat. Ini ya. Dan untuk memunculkan anakan juga cukup mudah ya, ketika memang tanaman itu sudah mempunyai umbi dan cukup dewasa, maka ketika memunculkan anakan itu ketika menggunakan metan sekam bakar ataupun dedaunan yang sudah mulai membusuk itu akan mudah sekali. Dan biar terlihat jelas, saya cuci dulu ya. Padahal bisa dilihat ya, ini di bagian umbinya ini sama sekali tidak besar ya. Memang untuk ukuran tanaman hias keladi ataupun kaladium, ketika sudah mempunyai umbi dan umbinya itu sehat, maka akan memudahkan untuk memunculkan tunas baru. Dan ketika juga menggunakan metan yang dibilang cukup bagus ya, yang menggunakan metan bagus, sekam bakar ataupun dengan menggunakan sisa-sisa dedaunan metan yang berongga ya, lebih berongga, itu akan memudahkan memunculkan anakan baru dibandingkan dengan menggunakan hanya metan tanah saja. Dan di sini juga memotongnya cukup hati-hati ya, cukup dipisahkan saja. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah akan memunculkan anakan baru lagi ya pada tunas baru ini. Nah, ini ya, sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru. Dan kemudian alangkah baiknya potnya
ketika mau digunakan kembali dicuci ya, dicuci, karena takutnya ketika ada bakteri ataupun kutu ya, ataupun serangga lainnya. Dan bisa cek juga metanya apakah yang baru dipakai itu terdapat serangga ataupun kutu, itu alangkah baiknya jangan dipakai. Tapi ketika metanya itu masih bagus, itu dipakai lagi juga nggak apa-apa ya. Dan langsung saja ya saya lakukan penanaman. Untuk ukuran di bagian bawahnya saya biasanya hanya berapa ya, satu ruas jari ya, ini ya, satu garis ini ya. Karena apa? Tanaman keladi sendiri merupakan salah satu tanaman yang batang daunnya itu mudah sekali untuk loyo ya, sehingga saya lebih tanam ke dalam agar lebih tegak ya. Dan agar hasil penanamannya itu bagus, alangkah baiknya posisi tanaman itu berada di tengah. Dan ketika bongkar-bongkar tanaman juga baiknya ketika matahari belum terbit ya, itu sangat bagus sekali, sehingga tidak membuat daun tanaman keladi itu layu, jadi tetap segar. Karena apabila ketika matahari itu lagi terik ataupun sudah mulai menampakkan, itu biasanya tanamannya itu mudah layu. Ataupun bisa juga ketika membongkar-bongkar tanaman itu di tempat yang teduh, itu juga baik, itu juga bisa ya dilakukan. Kemudian untuk ukuran yang baby ini saya menggunakan ukuran pot 6 ya. Dan ingat bagian bawahnya juga harus dilubangi ya, agar sirkulasi airnya itu cepat. Dan keuntungan ketika menanam tanaman hias keladi itu adalah tanaman hias keladi termasuk tanaman yang paling cepat ya untuk mendatangkan tunas baru untuk diperbanyak ya, sehingga sangat menguntungkan ketika memperbanyak tanaman hias keladi. Karena pada bagian satu umbi dari tanaman keladi itu bisa memunculkan sampai 5 bahkan 6 ya, tergantung ukuran umbi tersebut. Dan kemudian untuk awal habis melakukan penanaman, alangkah baiknya dilakukan penyiraman ya, untuk mempercepat merangsang akarnya atau menyesuaikan diri akar pada metan barunya. Dan alangkah baiknya untuk penempatan tanaman hias keladi itu baiknya berada di tempat yang teduh untuk menjaga kelembapan metannya dan juga menjaga daun dari tanaman hias keladi, namun juga yang terpapar dengan cahaya sinar matahari. Dan untuk keladi wayang, untuk mendapatkan hasil warna yang bagus itu bisa dilakukan penjemuran sampai 6 hingga 8 jam. Berbeda dengan keladi-keladi yang lainnya.
Dan untuk keladi joker juga untuk mendapatkan warna merahnya yang lebih menyeluruh itu bisa dilakukan penjemuran 6 hingga 8 jam agar warna merah pada tanaman hias keladi itu lebih menyeluruh. Dan demikian informasi dari catatan Aina bagaimana cara memisahkan anakan pada indukan keladi wayang dan bagaimana juga cara perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.